Berjumpa lagi dengan Kak Puspa. Kali ini kita akan mempelajari soal tematik kelas 5, tema 6, subtema 3. Video ini adalah video bagian kedua dari soal tematik kelas 5, tema 6, subtema 3. Bagian 1, pilihlah satu jawaban A, B, C, atau D yang paling tepat. IPA untuk soal nomor 11 sampai dengan 15. Nomor 11. Pengertian dari konduktor adalah benda yang A. Dapat menghantarkan panas dengan baik, B. Tidak dapat menghantarkan panas, C. Dapat menahan panas, D. Tidak dapat menahan panas. Jawabannya adalah A. Dapat menghantarkan panas dengan baik. Nomor 12. Perhatikan bahan-bahan di bawah ini: kayu, plastik, kuningan, kain, baja. Kelompok bahan yang bersifat isolator ditunjukkan pada nomor. Isolator itu apa ya? Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Dari 5 bahan yang disebutkan, bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik adalah kayu, plastik, dan kain. Maka jawabannya adalah A, 1, 2, dan 4. Nomor 13. Air akan cepat mendidih jika dimasak di dalam tempat yang terbuat dari kayu, aluminium, besi, atau plastik. Nah, ini ada 2 pilihan yang mungkin agak membingungkan ya, aluminium dengan plastik, karena dua-duanya sama-sama konduktor. Nah, tetapi untuk kecepatan air yang lebih cepat mendidih itu jika digunakan pada tempat yang terbuat dari aluminium. Penjelasannya adalah karena untuk besi, proses pemanasannya itu dilakukan secara bertahap, jadi lebih lambat daripada aluminium. Nomor 14. Benda yang dapat menyimpan air panas dalam waktu lama agar suhunya tidak cepat berubah adalah A. Panci, B. Botol, C. Termos, D. teko. Ya, jawabannya adalah C. Termos. 15. Kelompok benda berikut ini yang termasuk konduktor. Konduktor tadi bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik ya. Apakah A. ember wajan teko, ataukah B. ember panci wajan, atau C. besi panci wajan, ataukah D. piring plastik teko panci? Ya, jawabannya adalah C. besi panci wajan. IPS untuk soal nomor 16 sampai 20. Nomor 16. Contoh aktivitas yang mencerminkan adanya interaksi yang baik antara manusia dengan lingkungan adalah A. membakar hutan, B. buang sampah di sungai, C. menebang pohon, D. bercocok tanam. Interaksi yang baik itu ditunjukkan oleh pilihan D. bercocok tanam. Nomor 17. Desa yang masih memegang budaya dan berkeinginan tetap melestarikan budaya nenek moyang disebut A. desa adat, B. desa maju, C. desa modern, D. desa tradisional. Ya, jawabannya adalah A. desa adat. Nomor 18. Berikut ini yang bukan merupakan masalah sosial. Ingat ya, bukan merupakan masalah sosial. A. adanya bangunan liar, B. pencemaran lingkungan, C. peningkatan angka pengangguran, D. penyuluhan cara bercocok tanam. Ya, jawabannya adalah D. penyuluhan cara bercocok tanam. Nomor 19. Pengangguran terjadi karena tidak tersedianya A. kemampuan kerja, B. lapangan pekerjaan, C. lulusan terbaik, D. tenaga ahli. Pengangguran itu terjadi karena B. tidak adanya lapangan pekerjaan. Nomor 20. Upaya pemerintah untuk mengadakan berbagai jenis pelatihan di masyarakat bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, yaitu A. kemiskinan, B. kemacetan, C. kebersihan, D. kesehatan. Ya, ini jawabannya adalah
A. Kemiskinan. SBDP untuk soal nomor 21 sampai dengan 25. Nomor 21. Membuat gambar cerita dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu teknik titik-titik dan teknik titik-titik. Ada dua macam ya. A. Kering lembab. B. Kering cair. C. Basah kering. D. Basah cair. Ya, jawabannya adalah C. Teknik basah dan teknik kering. Nah, jadi teknik pewarnaan itu ada dua macam, yaitu pewarnaan basah. Nah, pewarnaan basah ini menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Yang kedua, pewarnaan kering, yaitu pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Nomor 23. Teknik menggambar dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang disebut teknik A. Blok, B. Sapuan, C. Sketsa, D. Arsir. Nah, sebelum menjawab soal ini, kita perhatikan dulu ya maksud dari teknik menggambar tersebut. Teknik blok adalah suatu teknik atau cara menggambar untuk menciptakan sebuah gambar dengan cara menutup seluruh objek gambar dengan satu warna, sehingga terlihat wujud globalnya atau disebut dengan siluet. Nah, ini contohnya. Sedangkan teknik akuarel atau sapuan basah adalah teknik menggambar menggunakan campuran cat poster, cat air, atau tinta sebagai alat gambar. Teknik ini sengaja menggunakan media yang basah agar hasil gambarnya bisa transparan dan catnya bisa cepat menyebar. Yang ketiga, teknik menggambar sketsa, yaitu suatu cara atau metode yang digunakan untuk membuat gambar dasar atau rencana dalam membuat sebuah gambar. Nah, teknik menggambar sketsa ini merupakan bagian paling awal dari hampir semua pekerjaan seni menggambar. Yang terakhir adalah teknik menggambar arsir, yaitu teknik dasar dalam menggambar menggunakan pensil. Teknik ini menggunakan suatu metode dalam menggambar yang lebih menekankan pada kekuatan atau ketebalan garis. Kekuatan garis tersebut dapat diciptakan menggunakan pensil, spidol, tinta, atau alat gambar lainnya yang dapat menghasilkan garis berulang untuk membuat perbedaan pada kekuatan garis sehingga terciptalah kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi pada gambar. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah D. Arsir. Nomor 24. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari gambar cerita adalah A. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya, B. Menambah nilai artistik atau keindahan, C. Sebagai properti dalam sebuah tarian, D. Memperjelas alur atau isi cerita. Kalau ini jelas ya, jawabannya C. Sebagai properti dalam sebuah tarian. Nomor 25. Cara pertama untuk menggambar cerita dengan menggunakan teknik basah adalah dengan membuat A. Garis, B. Warna, C. Sketsa, D. Gambar. Ya, jawabannya adalah sketsa. Bagian 2, isilah titik-titik berikut dengan Nomor 26. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan contoh titik-titik sebagai warga negara. Jawabannya adalah hak. Nomor 27. Bacalah teks berikut ini. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan permukiman penduduk.
Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Nah, berdasarkan teks tersebut, yang dijadikan tempat pembuangan sampah warga masyarakat adalah kali atau sungai. Nomor 28. Air akan cepat mendidih jika dimasak dalam tempat yang terbuat dari aluminium. 29. Penebangan pohon saat pembukaan lahan pertambangan akan menyebabkan terjadinya titik-titik di musim penghujan. Terjadinya banjir. 30. Gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa disebut dengan gambar cerita. Demikianlah pembahasan soal tematik kelas 5, tema 6, subtema 3, bagian kedua. Terima kasih.